Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan kita. Pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang kecelakaan kerja dan pencegahannya. Kita sebagai tenaga kesehatan tentu harus tahu bagaimana mengenal berbagai macam risiko terkait dengan kecelakaan kerja di tempat kerja. Ya, kecelakaan kerja adalah hal-hal yang tidak terduga dan tidak dikehendaki. Ya, sehingga apabila ini terjadi, maka akan dapat mengacaukan proses aktivitas yang telah diatur ya, di dalam melakukan pekerjaan atau usaha. Selain itu, kecelakaan kerja juga dapat merugikan. Kenapa merugikan? Ya, karena dapat menyebabkan keluarnya biaya, waktu, ya, maupun tingkat produktivitas dari usaha tersebut. Nah, kerugian yang lain juga harta benda atau kerugian di dalam proses suatu produksi. Jadi kecelakaan kerja apabila terjadi di suatu industri atau suatu perusahaan atau dalam konteks ini misalkan kalian adalah mahasiswa teknologi bank darah, ya, apabila terjadi suatu kecelakaan maka kerugian pertama adalah kerugian pada manusianya, yaitu pada tenaga kesehatan, ya, atau teknolog bank darahnya. Kemudian, selain pada manusia, ternyata juga merugikan dari sisi proses, ya. Jadi merugikan dari sisi proses penyediaan dari darah yang akan digunakan itu sendiri, ya. Karena terjadi kecelakaan, otomatis orangnya akan berkurang SDM-nya. Kemudian prosesnya juga akan menurun, ya, baik dari sisi efektivitas, produktivitas maupun kualitasnya. Juga dapat merusak harta benda. Ini dampak dari kecelakaan kerja. Maka di sini kita harus selalu aware, selalu paham ketika bekerja apa yang berisiko yang ada di sekitar kita yang dapat mencelakakan kita. Ini harus kita list, kita data, sehingga apa? Sehingga kita selalu waspada. Nah, jenis-jenis kecelakaan kerja dapat dibedakan menjadi dua, ya, berdasarkan lokasi kejadian. Yang pertama, kecelakaan kerja yang terjadi di dalam industri atau biasa disebut industrial accident. Industri di sini tidak harus pabrik, ya, maksudnya adalah tempat kerja. Ya, kalau Anda bekerjanya di laboratorium, maka berarti industrial accident-nya adalah kecelakaan di dalam laboratorium. Kalau Anda kerjanya di kantor, ya berarti office accident, ya. Jadi mewakili itu, kecelakaan di dalam industrinya. Sedangkan yang kedua adalah kecelakaan di dalam perjalanan, atau biasa disebut community accident. Pada pertemuan sebelumnya sudah pernah saya jelaskan bahwa yang dimaksud dari orang bekerja itu dimulai dari dia keluar rumah menuju ke tempat kerja sampai kembali sampai rumah melalui jalan yang rasional dilewati atau yang biasa dilewati, bukan mampir-mampir, ya. Kalau mampir-mampir kemudian terjadi kecelakaan maka itu tidak dianggap kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan dalam perjalanan ini, ya, selama mengandung unsur tadi, unsur bahwa dia mau berangkat dan mau pulang kerja, maka akan dikategorikan ke kecelakaan kerja. Nah, bagaimana Pak kalau saya ditugaskan, ya, ditugaskan ke tempat yang memang tidak biasa kami lalui, ya, misalkan suatu hari Anda pelatihan di dalam kota yang sama, tetapi beda arah dengan kantor. Padahal saya harus ke tempat pelatihan langsung, tidak mampir kantor. Apakah jika terjadi sesuatu, itu bisa dikategorikan kecelakaan kerja?
bisa dikategorikan kecelakaan kerja selama ada bukti surat tugasnya bahwa Anda ditugaskan oleh kantor, ditugaskan oleh tempat kerja, bahwa Anda harus mengikuti pelatihan di tempat X dan tempatnya harus benar, arahnya juga benar, ya. Maka itu dikategorikan kecelakaan kerja, ya. Sehingga pentingnya surat tugas itu seperti itu, ya. Jika terjadi sesuatu hal, maka surat tugas ini bisa digunakan sebagai bukti bahwa seseorang yang mengalami kecelakaan kerja tersebut sedang menjalankan pekerjaan, menjalankan tugas dari kantor, termasuk pada hari libur, ya, hari Sabtu atau Minggu, kebetulan harus ada tugas, maka jika terjadi sesuatu hal, maka itu masuk kategori kecelakaan kerja. Nah, berdasarkan tingkat keseriusannya, ya, keseriusan akibat, maka ada 3 kategori. Ya. Dari yang paling rendah, yaitu minor accident, ya, atau kecelakaan minor, artinya hanya kecelakaan yang menyebabkan, ya, luka yang sedikit atau trauma sedikit, ya, baik fisik maupun mental. Jadi lukanya ringan lah gampangnya. Ya. Nah, ini minor accident sendiri, ya, bisa dilakukan pertolongan pertama, first aid, ya. Jadi karakter dari minor accident adalah bisa dilakukan pertolongan pertama pada kecelakaan tanpa harus dibawa ke rumah sakit, ya. Kemudian bisa juga dibawa ke rumah sakit atau ke klinik atau ke puskesmas ataupun light duty, ya, tugas yang ringan-ringan sehingga accident-nya juga minor. Nah, ini karakteristik dari minor accident, ya. Pertama, bisa ditangani dengan P3K biasa. Yang kedua, juga bisa dibawa ke puskesmas atau layanan klinik, ya. Dan karakter yang tiga adalah light duty, ya. Tugas yang ringan-ringan. Ini menjadi penyebab minor accident. Ini yang pertama. Kemudian berdasarkan tingkat keseriusan akibat, yang kedua adalah serious accident, ya. Jadi serius, ya. Di sini akan menyebabkan lost time accident, ya. Serius itu berarti dia secara organik, ya, trauma atau luka ataupun kerusakan, ya, organ tubuhnya serius sehingga membutuhkan pertolongan penanganan jangka waktu yang panjang. Ini serious accident. Sedangkan yang terakhir adalah fatality accident. Fatality accident pengertiannya adalah kecelakaan yang bisa merenggut nyawa atau hampir menyebabkan kematian. Ini fatality accident, ya. Jadi ada 3 kategori itu, dari minor yang ringan, kemudian serius, ya, jadi lukanya atau traumanya butuh penanganan yang cukup waktu lama, ya, lost time accident, sehingga waktu pemulihannya juga lama, ya, tidak sesederhana minor. Juga yang terakhir adalah fatality accident, yaitu kecelakaan yang dapat menyebabkan kematian pada orang yang celaka tersebut. Nah, klasifikasi kecelakaan kerja menurut Organisasi Perburuan Internasional atau ILO, ya, ILO, ya, International Labour Organization, ya, ILO, tahun 1962. Yang pertama menurut jenis kecelakaan, ya, jenis kecelakaan, kemudian jenis penyebabnya, menurut luka atau kelainannya, menurut letak pada luka. Ya, kalau jenis kecelakaan, ya,
Itu tadi ada kecelakaan industri ya, sama kecelakaan community. Berdasarkan jenis penyebab nanti ada material, ada ya, benda-benda, ada penyebab kecelakaannya, ada api, ya, kemudian ada kejatuhan benda, ya, jatuh dari ketinggian. Nah, itu berdasarkan jenis penyebab. Sedangkan berdasarkan luka atau kelainan, ya, tadi ada luka minor, ya, minor, serius, dan fatal. Itu yang ketiga. Sedangkan yang keempat, menurut letak kelainan luka, maka bisa letaknya ada di kepala, di leher, di mata, di hidung, di badan, ya, di perut, kemudian di kaki, ya, sesuai dengan letak di organ tubuh manusia. Nah, ini pengelompokan berdasarkan lokasi, ya, letak di organ tubuh manusia dari kepala sampai ke kaki. Ya. Dari atas, ya, yang bisa terjadi dalam kecelakaan kerja adalah kepala. Ya. Jadi apabila seseorang bekerja kemudian mengalami kecelakaan pada bagian kepala, ya, maka masuk kategori kodenya A7. Ya, kode ini tidak perlu Anda pahami, maksudnya tidak perlu Anda hafalkan karena kode ini digunakan coding oleh tenaga medis karena yang berhak mendiagnosis itu adalah dokter. Ya. Mereka akan menggunakan kategori-kategori A7, A8, dan lain-lain. Sedangkan yang perlu kita pahami adalah letaknya, yaitu kepala, kemudian bisa di mata, telinga, ya, kemudian badan, lengan, di tangan, jari-jari, paha, kaki, jari kaki, dan organ tubuh bagian dalam. Kemudian berdasarkan kondisi yang tidak berbahaya, kondisi yang berbahaya, ya, kecelakaan kerja juga bisa terjadi karena faktor kondisi yang berbahaya. Kondisi-kondisi apa sajakah itu? Ya, yang pertama adalah pengaman yang tidak sempurna. Ya. Contohnya orang yang bekerja di tempat ketinggian, ya, harusnya pakai tali, ya, tali atau belt, ya, tali pengaman sehingga ketika terpeleset, ya, terpeleset atau pegangannya lepas, maka tali itu akan sebagai pertolongan terakhir. Ya. Nah, jika tidak sempurna atau lupa memasang, ya, maka akan terjadi kecelakaan kerja. Ya. Kalau di konteks laboratorium bagaimana? Ya, orang yang harusnya pakai celemek, ya, kemudian pakai sarung tangan, pakai masker, tetapi tidak menggunakan, ya, maka bisa, ya, dapat mengalami kecelakaan kerja. Ya, atau bahan-bahan APD-nya tidak standar, ya. Jadi maskernya masker yang terlalu tipis atau sarung tangannya harusnya pakai sarung tangan yang tebal tapi hanya pakai yang tipis, ya. Alat pelindung kakinya harusnya pakai sepatu boot hanya pakai sandal. Nah, ini berarti pengaman yang tidak sempurna. Kemudian peralatan atau bahan yang tidak sempurna. Jadi peralatan atau bahannya yang harusnya berjalan normal tetapi mengalami kerusakan, ya, atau keeroran, maka akan dapat menyebabkan kecelakaan. Ya. Kemudian kecacatan, ketidaksempurnaan kondisi atau keadaan yang tidak semestinya. Jadi terjadi proses yang gagal selama menjalankan prosedur atau suatu aktivitas, ternyata di perjalanan, ya, kondisinya tidak semestinya, maka akan dapat menyebabkan kecelakaan. Kemudian pengaturan atau prosedur yang tidak aman. Jadi sejak awal memang
pekerjaan tersebut tidak aman, tidak safety. Ya. Prosedurnya juga tidak safety. Jadi sejak awal sudah tidak menerapkan prosedur yang tepat. Ya. Ini bisa memicu terjadinya kecelakaan. Kemudian penerangan yang tidak sempurna. Jadi orang bekerja, ya, lampunya terlalu gelap. Ya. Jadi bekerja di tempat yang terlalu gelap atau justru lampunya menyilaukan, ya, tempat yang silau. Maka ini disebut penerangan yang tidak sempurna. Ini juga dapat menyebabkan kecelakaan. Ya. Kemudian ventilasi tidak sempurna, iklim kerja tidak aman. Ya, jadi suasana kerja baik itu mungkin secara suhunya terlalu panas, tempatnya licin, ya. Jadi suasananya itu tidak aman. Tekanan udara tidak aman, ya. Udaranya terlalu tinggi tekanannya. Getaran yang berbahaya, kebisingan, pakaian atau perlengkapan yang tidak aman karena tidak sesuai untuk bekerja ataupun lain-lainnya. Kemudian faktor berikutnya yang berisiko menyebabkan kecelakaan kerja adalah tindakan yang berbahaya. Ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah melakukan pekerjaan tanpa wewenang. Jadi melakukan pekerjaan tanpa ada kewenangan, ya, sehingga dia melanggar. Ya. Harusnya bukan pekerjaannya, tetapi dilakukan. Atau dia melakukan pekerjaan, ternyata yang bertugas memberikan kode, ya, kode tanda bahaya. Jadi kan setiap ruangan atau setiap tempat yang mengandung unsur bahaya, maka harus ada kode atau tanda, ya. Seperti kalau di jalan ada tanda P itu dicoret, itu berarti dilarang parkir. Nah, di sektor industri juga sama. Di sektor industri itu untuk risiko-risiko tertentu itu harus ada tandanya. Seperti tanda nanti untuk risiko licin, risiko terjatuh karena licin, ya. Kemudian risiko api yang mudah terbakar, ya. Barang yang mudah meledak, ya. Maka itu harus ada tanda-tandanya, ya. Pemasangan tanda. Kemudian bekerja yang terlalu cepat, tergesa-gesa, ya, ini juga tindakan yang berbahaya. Membuat alat pengaman tidak berfungsi karena dilepaskan atau juga memodifikasi sendiri, sehingga di luar fungsi aslinya. Ini juga bisa menyebabkan berbahaya, tindakan berbahaya. Ya. Jadi tidak boleh, ya, tali yang sudah standar kemudian dilepas ataupun dimodifikasi karena merasa tidak nyaman, ya. Ya memang orang memakai APD itu secara tidak langsung tidak nyaman, ya. Tapi tidak boleh dimodifikasi sehingga mengurangi fungsi maupun mengurangi safety atau keamanan. Kemudian memakai peralatan yang tidak aman, ya, memuat, membongkar, menempatkan, mencampur, menggabungkan, dan sebagainya dengan tidak aman. Jadi bekerja dengan material berupa material-material yang harus dicampurkan, baik cairan maupun benda-benda yang tidak cair seperti pasir, ya, semen, dan lain-lain. Nah, memuat, membongkar, menempatkan, mencampurnya tidak aman. Maka ini juga termasuk kategori risiko penyebab kecelakaan kerja. Kemudian mengambil posisi sikap tubuh yang tidak aman. Jadi ketika bekerja, ya, posisi tubuh kita itu tidak sesuai ergonominya, ya, ergonominya. Atau bekerja sesuai ergonomi, tetapi kita tidak safety, ya. Seperti, ya, cara mengangkat, ya, kemudian cara menaikkan suatu barang. Mungkin bagi kita, ya, posisinya nyaman, ya, tetapi tidak safety. Ya, itu juga bisa menyebabkan tindakan yang berbahaya. Bekerja pada proyek yang berbahaya, ya,
mengalihkan perhatian, mengganggu, sembrono, dan mengagetkan. Ya. Jadi aktivitas yang mengundang perhatian berlebihan dari pekerja lain, ya, atau mengganggu, membercandai orang lain, ya, itu juga bisa dikategorikan tindakan yang berbahaya selama proses bekerja. Ya. Termasuk ya yang kadang kita lakukan adalah mengagetkan, membuat teman kita terkaget. Ya. Ketika kaget kita senang, padahal ada unsur bahaya di situ. Ya. Nah, ini harus diwaspadai. Kemudian melalaikan penggunaan alat pelindung diri yang sudah ditentukan alias tidak memakai APD. Kemudian sumber bahaya, ya, sumber bahaya itu dapat dari mesin, ya, penggerak atau pompa, ya, dari lift, pesawat angkat, konveyor, ya, pesawat angkut, alat transmisi mekanik, perkakas kerja tangan, pesawat uap atau dan bejana, ya, peralatan listrik, bahan kimia, debu berbahaya, radiasi bahan radioaktif, faktor lingkungan, bahan mudah terbakar dan benda panas, binatang, dan permukaan kondisi kerja. Nah ini jadi kita sudah mengenal berbagai jenis kecelakaan kerja dan sumber kecelakaan. Ya, selain tadi pengelompokan jenis-jenisnya, penyebab terjadinya kecelakaan secara umum bisa dikategorikan 5M ya. Manajemen, material, mesin, dan medan. Jadi ada unsur manusianya, ada unsur manajemen yang mengatur sistem kerja di situ, bahan-bahan atau material tadi sudah, mesin atau peralatan, dan tempat kerja atau medan. Unsur manusia, ya, unsur manusia yang dapat menyebabkan kecelakaan adalah tidak adanya unsur keharmonisan antar tenaga kerja maupun dengan pimpinan. Ya. Nah, tadi, ya, ketika orang bekerja di suatu pekerjaan, kemudian terjadi ketidakharmonisan, baik antar tenaga kerja maupun dengan pimpinan tempat kerja, maka yang terjadi adalah kerja tidak sungguh-sungguh, ya, maka akan bisa menjadi faktor, ya, pencetus terjadinya kecelakaan kerja. Kurang pengetahuan atau keterampilan, jadi orang bekerja tidak sesuai dengan kompetensinya. Ya. Orang yang bekerja harusnya bekerja di tempat A, tetapi dia tidak punya keahlian untuk mengerjakan kegiatan A itu. Maka ini juga akan berisiko. Ya. Kalau di dalam pengelolaan darah ya tentunya yang kompeten adalah lulusan teknologi bank darah. Ya. Ya, di luar itu tentunya tidak punya kompetensi sehingga kalau dilibatkan maka akan memiliki risiko lebih besar. Kemudian ketidakmampuan fisik atau mental, jadi melakukan pekerjaan padahal dia punya permasalahan fisik atau mental, ini juga akan memperberat, ya, menambah risiko terjadinya kecelakaan kerja. Serta yang terakhir adalah kurang motivasi. Ya. Jadi orang bekerja tetapi motivasinya rendah. Ya. Baik karena ya faktor misalkan gajinya terlalu kecil, ya, atau bosan bekerja, ya, maka ini akan meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan kerja. Unsur yang kedua yaitu unsur manajemen. Di dalam unsur manajemen, yang pertama yang bisa meningkatkan risiko kecelakaan kerja adalah kurangnya pengawasan. Karena manajemen kan membuat sistem untuk mengatur, ya, mengatur bagaimana seorang bekerja di dalam suatu perusahaan tersebut, menentukan atau membuat protap-protap aturan, ya, membuat lingkungan yang nyaman, termasuk meningkatkan kesejahteraan secara
mental ya, baik untuk peningkatan gaji, tunjangan dan lain-lain. Nah, termasuk di dalam melakukan pekerjaan, maka karyawan-karyawan itu harus selalu dipantau, diawasi, apalagi pekerjaan-pekerjaan yang mengandung risiko tinggi. Maka harus ada pengawas atau biasa disebut supervisor ya. Kalau orang yang bekerja di industri ya ataupun bekerja di itu pembuatan bangunan ya, kemudian di pertambangan itu ada supervisor ya. Kalau di pembangunan ya, gedung-gedung itu namanya biasanya disebut mandor ya. Ada mandornya, nah, itu sebenarnya supervisor sebagai pengawas pekerjaan. Kemudian struktur organisasi yang tidak jelas dan kurang tepat. Ya. Kesalahan dalam penyusunan organisasi ini juga bisa menjadi pencetus. Kenapa? Karena di dalam organisasi, kalau di situ tidak dibentuk sistem pengawasan, maka jelas tidak ada yang merasa bertanggung jawab. Ya. Karena tidak ada orang yang ditugaskan di situ sebagai supervisor. Ya. Maka tidak ada yang merasa bertanggung jawab ketika di industri tersebut terjadi kecelakaan kerja. Ya. Nah, maka struktur organisasi itu juga akan menentukan ya, tinggi atau rendahnya angka kecelakaan kerja di sektor tersebut. Ya. Kemudian kesalahan prosedur operasional. Ya. Di dalam mengoperasikan suatu alat atau suatu pekerjaan, maka pasti ada urutan-urutannya. Ya. Dari awal sampai akhir. Nah, jika ternyata prosedur yang dilakukan meloncat, ya, meloncat atau urutannya berubah, maka akan berpotensi di situ terjadi kecelakaan kerja. Kemudian kesalahan dalam pembinaan pekerja, ya, jadi pekerjanya tidak pernah dibina, ya, tidak pernah dilatih, ditingkatkan kemampuannya. Ini juga berisiko. Kemudian unsur yang berikutnya adalah unsur material atau bahan-bahan dalam proses produksi ataupun industri tersebut. Ya. Material yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja yang pertama adalah bahan yang beracun. Ya, jadi bahan-bahan yang sifatnya beracun jika tidak hati-hati dalam menggunakan maka bisa berisiko ya, terhadap pekerja. Kemudian bahan yang mudah terbakar. Mudah terbakar. Ini juga bisa menyebabkan orang mengalami kecelakaan kerja yaitu terbakar. Kemudian bahan yang mengandung korosif ya, menyebabkan korosif ya. Contohnya air aki ya. Jadi itu kalau kena tangan maka tangannya akan melepuh. Itu terjadi korosif. Korosif itu pada besi ya. Tapi kalau mengenai manusia maka akan melukai. Ini juga berbahaya. Kemudian unsur mesin ya, cacat mesinnya, jadi mesinnya tidak normal sejak awal, sejak dalam proses pembuatan, maka ini harus diperbaiki atau dikembalikan ya ke pemilik mesinnya ya supaya produksinya diperbaiki juga mereka. Kemudian kerusakan mesin karena pengelolaan atau pengolahan. Jadi selama digunakan ternyata si penggunanya ceroboh ya, atau tidak sesuai dengan instruksi kerja dari mesin tersebut, ya, maka akan mudah rusak, ya, yang dampaknya akan bisa melukai manusia. Kemudian kesalahan di dalam perencanaan mesin. Kemudian yang terakhir adalah unsur medan atau lokasi atau tempat. Di dalam unsur medan atau lokasi, maka yang berisiko menyebabkan kecelakaan kerja adalah penerangan yang tidak tepat, baik silau, terlalu terang, ya, atau terlalu gelap, ya, kurang pencahayaan. Kemudian juga faktor ventilasi yang buruk dan housekeeping yang jelek, jadi perawatan lingkungannya yang
tidak bersih, tidak nyaman ya. Mungkin lantainya licin dibiarkan ya, berjamur, berlumut dan lain-lain. Nah, itu tadi ya, pengenalan terkait dengan unsur-unsur yang menjadi faktor penyebab dari kecelakaan kerja. Baik, kita lanjutkan ke terakhir adalah pencegahan. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis kecelakaan kerja, kemudian faktor-faktor yang menjadi pencetus kecelakaan kerja maupun unsur-unsur yang menjadi penyebab kecelakaan kerja, maka submateri kita yang terakhir adalah cara mencegahnya. Ya. Menurut Bennett Silalahi, ya, teknik pencegahan ya, ada dua aspek, yaitu aspek perangkat keras dan aspek perangkat lunak. Ya. Nanti akan dijelaskan di berikutnya. Sedangkan menurut Julian, ya, bahwa aktivitas pencegahan profesional adalah satu, memperkecil kejadian yang membahayakan. Jadi aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang membahayakan itu seminimal mungkin. Kalau bisa ditiadakan, kalau bisa. Tetapi kan tidak mungkin, pekerjaan-pekerjaan tertentu pasti ada risikonya dan harus tetap dilaksanakan. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana mengurangi seminim mungkin aktivitas atau kegiatan yang memang ada unsur bahaya tersebut. Kemudian memberikan alat pengaman, jadi selalu menyediakan APD, alat pelindung diri, ya, alat pengaman untuk setiap proses kerja. Kemudian melatih atau memberikan pendidikan atau training, selalu meningkatkan pengetahuan dari pekerja. Baik pengetahuan terkait proses pekerjaan maupun kewaspadaan terhadap kecelakaan kerja. Kemudian memberikan alat pelindung, ya, alat pengaman dan alat pelindung yang bersama. Nah, tadi ya, upaya penyebabnya unsur manusia, maka upaya yang dapat dilakukan apa? Ya, ya, untuk mengurangi unsur kecelakaan yang disebabkan oleh manusia, ya, maka yang pertama adalah merekrut tenaga kerja yang tepat, yang sesuai kompetensi, ya, dan juga kemampuan fisiknya yang sesuai. Jadi selain skillnya yang tepat pada saat rekrutmen, juga kemampuan fisiknya yang sehat. Ini pertama, untuk mengurangi risiko yang disebabkan oleh unsur manusia. Yang kedua adalah pembinaan pengetahuan dan keterampilan. Jadi selalu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan di dalam melaksanakan pekerjaan maupun kewaspadaan kecelakaan kerja. Membina motivasi, ya, selalu diupayakan untuk melakukan suatu aktivitas ataupun training ataupun ya outbound, misalkan dalam bentuk outbound, aktivitas yang dapat meningkatkan motivasi bekerja, ya, bisa tadi training, outbound, atau juga pengajian motivasi, ataupun dalam bentuk reward, ya, ya, kenaikan gaji, kenaikan tunjangan, ataupun bonus dan lain. Kemudian pengarahan, penyaluran instruksi dan informasi yang lengkap dan jelas. Ya, jadi dilakukan pengarahan sebelum bekerja. Selalu diingatkan bahwa pekerjaan ini mengandung risiko A, B, C, D, E. Ya, sampaikan. Ya, kita akan melakukan pekerjaan A ya, dengan risiko seperti ini. Ya, maka selama bekerja harus waspada. Kemudian pengawasan dan disiplin. Jadi dari supervisornya tentunya juga selalu mengawasi dan dari pekerjanya juga disiplin.
Sedangkan pendekatan pada perangkat keras yang dimaksud tadi, yaitu perancangan, pengendalian, modifikasi, peralatan. Ya. Kemudian pengelolaan penimbunan, pengeluaran, penyaluran, dan lain-lain sesuai dengan standar keselamatan kerja. Pemeliharaan tempat kerja yang bersih dan aman, membuang sisa produksi, ya, dengan memperhitungkan kelestarian lingkungan, tidak boleh dibuang sembarangan, apalagi di sungai. Kemudian perencanaan lingkungan kerja sesuai dengan kemampuan manusia. Sedangkan perangkat lunaknya yaitu penyebaran, pelaksanaan, dan pengawasan dari safety policy. Ya. Menentukan struktur pelimpahan wewenang dan pembagian tanggung jawab, melakukan pengawasan, membuat sistem pengendalian bahaya, sistem pemeliharaan, standar ya atau kode, dan sistem pemantauan untuk mengetahui ketimpangan. Kesimpulannya, ya, dari uraian beberapa pakar tersebut ya di atas penjelasan di atas disimpulkan bahwa kecelakaan kerja pada intinya dapat dicegah. Ya. Jadi kecelakaan kerja itu dapat dicegah dengan memperhatikan ya, 4 faktor, yaitu lingkungan, manusia, peralatan, dan bahaya. Baik, demikian untuk perkuliahan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.